Pusat sejarah Florence, Italia. Karena kekayaan sejarah dan budaya tetap terjaga rapi, Florence dapat dianggap sebagai museum hidup virtual. Renaissance Eropa, periode yang ditandai dengan berkembang kegiatan intelektual dan kreatif. Jejaknya berawal dari kota Florence. Dari abad ke-14 hingga ke-16, Eropa secara dramatis mengalami kelahiran kembali ilmu dan seni dalam skala yang nyaris belum pernah terjadi dalam sejarah manusia. Florence dicanangkan sebagai situs warisan dunia pada tahun 1982. Perkembangan budaya yang dikenal dengan nama Renaissance ini menghasilkan 3 warisan abadi. Pertama, pernyataan individualitas, kebebasan, dan martabat manusia yang disebut sebagai humanisme. Kedua, prinsip kewarganegaraan, sebuah konsep penting dalam kapitalisme. Florence merupakan negara kota mandiri yang dikuasai oleh para ahli dan pengusaha, bukan oleh raja feodal. Balai kota Palazzo Vecchio terletak di pusat kota. Dibangun pada awal abad ke-14. Patung David telah berdiri di depan Palazzo Vecchio. Patung ini dimaksudkan untuk melambangkan pembelaan Florence atas sistem pemerintahan republiknya terhadap potensi ancaman negara-negara tetangga yang lebih besar. Patung simbolis ini diakui di seluruh dunia oleh mereka yang menghargai semangat kewarganegaraan. Warisan Renaissance ketiga adalah melimpahnya kekayaan artistik. Dengan seniman-seniman cemerlang seperti Leonardo da Vinci dan Michelangelo yang menciptakan karya dalam kuantitas dan kualitas yang luar biasa, dunia seni Florence menjadi harta sejarah. Kondisi yang dibutuhkan untuk mendorong ledakan artistik berasal dari kota Florence itu sendiri. Satu faktor penting adalah timbunan kekayaan yang sangat besar dari aktivitas perdagangan, seperti pembuatan barang-barang wol. Pada tahun 1296, Serikat Kerja Pedagang Wol Florence membayar untuk pembangunan katedral ini, Basilika di Santa Maria del Fiore. Tahun 1436, arsitek Brunelleschi berhasil menyelesaikan pembangunan kubah atau kubah setinggi 107 meter atau 345 kaki, yang pada saat itu merupakan yang tertinggi di dunia. Dan dengan demikian, dia menjadi pionir metode konstruksi lapis ganda. Pada akhir abad ke-16, adegan pengadilan terakhir dilukis di bagian dalam kubah. Lukisan dinding tersebut dikerjakan oleh Vasari. Setelah kematian Vasari, pekerjaannya diselesaikan oleh Federico Zuccaro, pimpinan Accademia San Luca di Roma. Lukisan ini berjudul Dante dan Puisinya, dipamerkan di dinding katedral. Dante sendiri lahir di Florence dan merupakan salah satu tokoh penting Italia. Dante digambarkan dalam sebuah adegan dari mahakarya sastranya, komedi ketuhanan. Di hadapan Tuhan dengan surga dan neraka di latar belakang, Dante berdiri tegak sebagai seorang individu. Kebebasan manusia serta martabat individu merupakan idealisme yang menginspirasi Renaissance. Baptistery St. John berhadapan dengan katedral. Baptistery ini memiliki pintu yang pesona pada sisi timur, selatan, dan utara. Dalam kontes untuk memutuskan siapa yang akan merancang pintu-pintu itu, Brunelleschi bersaing melawan seniman yang belakangan dikenal sebagai Ghiberti, yang akhirnya muncul sebagai pemenang. Rancangan Ghiberti diakui lebih baik, dan tahun 1452 dia menyelesaikan set pintu di sisi timur. Pintu ini mengacu pada gerbang surga dan menggambarkan adegan-adegan dari perjanjian lama. Langit-langit oktagonal dihias dengan mosaik yang menggambarkan kisah pengadilan terakhir. Mosaik ini menjadi model untuk lukisan dinding di kubah katedral yang berdekatan. Setelah gagal memenangkan kompetisi merancang pintu, Brunelleschi memutuskan untuk menjadi arsitek dan mendapat tugas membangun kubah katedral Santa Maria del Fiore.
Brunelleschi lah yang menemukan prinsip perspektif linear. Perspektif adalah salah satu teknik yang digunakan dalam lukisan dan merupakan metode menciptakan ulang secara realistis ruang yang dapat kita lihat dengan mata kita pada bidang dua dimensi. Ini merupakan salah satu anugerah artistik dari semangat inovatif Renaissance. Brunelleschi bersama teman-temannya Donatello dan Masaccio mempelajari arsitektur dan patung Romawi kuno. Mereka menciptakan prinsip estetika baru berdasarkan pada rasionalisme dan naturalisme. Gereja Santa Maria Novella. Gereja marmer putih hijau bergaya gotik ini selesai pada paruh akhir abad ke-14. Lukisan dinding menghiasi beranda yang mengelilingi halaman. Saat sinar matahari menerangi beranda, cahaya hijau menyiraminya. Karena keunikan ini, ia dijuluki beranda hijau. Salib yang dipajang di gereja ini dibuat oleh Brunelleschi. Pahatan yang memperlihatkan pemahaman seorang ahli mengenai ciri eksternal anatomi manusia, termasuk otot dan tulang. Tapi dimensi internal figur Kristus juga ditangkap dengan sangat baik, memancarkan semangat ketuhanan sekaligus manusia pada subjek tersebut. Ini adalah mahakarya Masaccio, Trinitas. Lukisan ini merupakan contoh sempurna teknik perspektif. Walaupun dilukis di dinding, subjek tampak berbentuk tiga dimensi, nyaris seperti patung. Florence mengalami perubahan besar dalam politik dan ekonomi pada pertengahan abad ke-15. Fokus ekonomi berubah dari aktivitas manual serikat kerja ahli ke perbankan dan perdagangan internasional. Segelintir orang kaya raya yang terlibat dalam bisnis yang berkembang ini terdiri dari kelompok elit yang mengalahkan peran pemerintah. Tentu saja, keluarga Medici yang bangkit dari bawah sebagai apoteker atau ahli farmasi menjadi kelompok yang memonopoli kekuatan politik di Florence. Puncak keluarga Medici termasuk bola yang melambangkan pil dari usaha mereka sebelumnya. Karena sistem Republik Florence merupakan tradisi yang berakar dalam, keluarga Medici yang berasal dari kelas pedagang menampilkan diri sebagai juara dari rakyat kebanyakan. Palazzo Medici, istana yang dibangun oleh kepala keluarga Medici, Cosimo de' Medici. Bangunan di pusat kota ini memiliki rancangan eksterior yang sederhana, agar tidak menyinggung orang banyak. Kapal pribadi milik keluarga di dalam istana menyimpan lukisan karya Gozzoli berjudul Prosesi Magi. Lukisan ini menggambarkan cucu Cosimo, Lorenzo, kepala rumah tangga saat keluarga Medici berada di puncak kejayaan. Selain itu juga digambarkan tokoh-tokoh agama dan politik penting pada masa itu. Pria-pria yang menghadiri Dewan Ferrara Florence tahun 1439 dengan tujuan menyatukan gereja Ortodoks Bizantium dengan Katolik Roma. Lorenzo dikenal sebagai Lorenzo yang hebat dan merupakan pelindung seni serta seniman-seniman muda berbakat. Seniman dan intelektual terhebat Eropa berkumpul di Florence. Lukisan Botticelli berjudul Primavera. Lukisan ini awalnya ditujukan untuk sebuah villa milik keluarga Medici. Koleksi patung kuno keluarga Medici memiliki pengaruh besar terhadap seniman-seniman muda Florence. Michelangelo termasuk kelompok seniman muda yang bakatnya diakui oleh Lorenzo. Dia diizinkan untuk mempelajari koleksi patung kuno keluarga Medici. Gereja San Lorenzo didirikan oleh Brunelleschi, berdiri berseberangan dengan istana Medici. Peti-peti mati mewah anggota keluarga Medici disimpan di sini.
sakristi baru, dan patung yang dirancang oleh Michelangelo. Patung fajar dan petang di makam cucu Lorenzo yang hebat, Lorenzo Duke Urbino. Dan patung-patung ini, siang dan malam, menghiasi makam salah satu putra Lorenzo yang hebat, Giuliano Duke Nemours. Bagian muka gereja dibiarkan tak selesai. Pekerjaan tertunda akibat perselisihan antara Michelangelo dengan Paus Leo X mengenai tambang marmer yang digunakan, serta perbedaan artistik lainnya. Florence bangga karena mempertahankan republik otonominya. Tapi awal abad 16 merupakan titik balik untuk negara kota ini. Dengan perubahan dalam situasi politik dan ekonomi internasional, Austria, Spanyol, dan Perancis mulai meleparkan kendali atas negara-negara tetangga. Terpengaruh perkembangan tersebut, Florence mengubah bentuk pemerintahan republik yang menjadi kerajaan dan menjadi tanah agung Tuscany. Duke Tuscany pertama, Cosimo pertama, memutuskan untuk membangun kembali kota ini. Pembangunan Istana Pitti dan Uffizi. Kata Uffizi berarti kantor. Uffizi dirancang oleh Vasari, yang dipercaya Cosimo untuk mengerjakan banyak proyek penting. Aslinya merupakan gedung administrasi untuk tanah Tuscany. Tapi tahun 1518, Francesco I, putra Cosimo I, mengubahnya menjadi galeri seni. Koleksi Uffizi termasuk karya seni penduduk Florence terbaik yang pernah dibuat. Pengumuman karya Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci juga salah satu seniman aktif di Florence yang menerima pengayoman dari keluarga Medici. Kelahiran Venus karya Botticelli juga memukau rakyat Florence dengan gaya beraninya. Lukisan bundar Michelangelo, keluarga suci dengan yatim piatu Saint John the Baptist, juga dikenal dengan nama Doni Tondo. Karya para pelukis Renaissance yang berkembang di kota ini masih tersimpan di museum seni ini. Kekayaan dan kejayaan, investasi murah hati pada bakat-bakat muda, Florence memicu kebangkitan Renaissance dan mendorong revolusi artistik. Semangat warga Florence yang masih sama besarnya tetap terjaga hingga hari ini, seperti tetap terjaganya keindahan kota yang mempesona ini.